Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Salasin dengan 13 dari kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pemeliharaan Arsip. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian buku agenda. Secara umum, definisi agenda atau buku agenda merupakan catatan bertanggal yang mencatat keluar masuknya surat yang dikirim maupun yang diterima oleh suatu kantor, instansi dan atau perusahaan. Pengertian lainnya, agenda juga dijelaskan sebagai buku yang digunakan untuk mencatat semua surat-surat keluar masuk dalam waktu 1 tahun atau pada periode tertentu. Menurut Igi Warsanto, buku agenda adalah sejenis buku atau buku catatan yang digunakan untuk mencatat atau untuk mendaftarkan semua surat atau surat yang diterima atau surat masuk dan surat yang akan diterima surat keluar oleh suatu instansi atau organisasi. Lebih sederhana lagi adalah suatu catatan surat-surat yang diterima dan yang akan dikirim untuk diteruskan maupun untuk disimpan sebagai arsip. 2. Prosedur pencatatan dalam menggunakan buku agenda. A. Penyortiran surat, memisahkan surat ke dalam surat dinas atau biasa penting, rahasia maupun surat pribadi. 2. Pencatatan surat atau surat dinas biasa penting, memeriksa lampiran-lampiran membutuhkan stempel agenda yang mencatat surat dalam buku agenda masuk. C. Penyortiran surat, memisahkan surat ke dalam surat dinas atau biasa penting, rahasia maupun surat pribadi. D. Pencatatan surat, membaca surat atau dinas biasa penting, memeriksa lampiran-lampiran membutuhkan stempel agenda dan mencatat surat dalam buku agenda masuk. E. Pengarahan surat, menentukan pejabat mana yang harus menangani surat dengan menyertakan lembaran disposisi untuk mencatat instruksi pemimpin. 3. Pengertian kartu kendali. Kartu kendali adalah lembaran isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Lembaran kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu lembaran 1 warna kuning, lembaran 2 berwarna hijau, dan lembaran ketiga berwarna merah. 4. Prosedur pencatatan dengan menggunakan kartu kendali. Prosedur surat masuk penting sistem kartu kendali berikut ini akan dijelaskan. Prosedur penanganan surat masuk penting menggunakan kartu kendali. 1. Penerimaan surat. 2. Pencatatan surat. 3. Pengarahan atau pengendalian surat. 4. Penyampaian surat ke unit pengelola. 5. Penyampaian atau penataan arsip. Prosedur pengurusan surat masuk biasa. Dalam penanganan surat masuk yang bersifat biasa, tidak perlu dicatat dalam kartu kendali, tetapi menggunakan lembar pengantar surat biasa. Alur pekerjaannya juga sedikit lebih pendek jika dibandingkan dengan kartu kendali. Surat biasa tidak perlu cepat disampaikan ke unit pengelola, tetapi dapat menunggu 1 atau 2 hari sampai terkumpul agak banyak. Karena pencatatan dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa surat dalam 1 lembar pengantar surat biasa. Prosedur pengurusan surat masuk rahasia. Dalam menangani surat masuk yang bersifat rahasia, hanya pimpinan yang boleh membaca surat. Kalaupun ada yang boleh mengetahui, itu pun hanya pada orang tertentu saja yang sudah ditunjuk langsung oleh pimpinan. Penyampaian surat kepada pimpinan dalam keadaan tertutup atau masih bersampul. 5. Prosedur penyimpanan sementara. File pending yang disebut juga follow-up file merupakan sistem penyimpanan arsip yang dilakukan secara sementara atau temporer sebelum proses dokumen selesai. Caranya adalah dengan melakukan pemberian label tanggal pada map yang berlaku untuk 3 bulan. Setiap bulannya terdiri dari 31 map. Tanggal yang meliputi bulan yang sedang berjalan, bulan berikutnya, dan berikutnya lagi untuk pergantian bulan. Cara menunjukkannya adalah dengan pergantian petunjuk buit yang berjumlah 12. Adapun dokumen yang dipending sampai
waktu tertentu dapat memasukkannya pada map di bawah bulan dan tanggal yang dikehendaki setelah terproses, kemudian menyimpan dokumen yang penting pada file penyimpanan dan menetapkan file penting pada salah satu laci dari lemari arsip. 6. Prosedur tata naskah dalam konteks sistem pemeliharaan arsip. Tata naskah merujuk pada aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam mengatur, menyimpan, dan mengelola dokumen arsip. Tata naskah biasanya mencakup instruksi tentang bagaimana cara menyusun dokumen arsip, bagaimana cara memberi label pada dokumen, cara menyimpan dokumen dalam format yang aman, serta bagaimana cara mengambil atau mengakses dokumen arsip ketika diperlukan. Tata naskah juga mencakup standar dan pedoman tentang kebijakan pemeliharaan arsip, jangka waktu penyimpanan, dan prosedur penghapusan dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi. Tujuan dari tata naskah adalah untuk memastikan konsistensi dan keteraturan dalam penggunaan arsip sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah dan aman, terjaga untuk jangka waktu yang lama. Dalam tata naskah biasanya diatur juga tentang siapa saja yang berwenang untuk mengakses dokumen arsip dan bagaimana cara mengelola dokumen arsip yang sensitif atau rahasia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.